Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar berita saudara, setelah beberapa bulan kita mengalami kelegaan karena jumlah yang terpapar COVID semakin menurun, tingkat vaksinasi juga persentasenya terus meningkat. Tiba-tiba menjelang akan Natal dan Tahun Baru, dunia dihebohkan dengan munculnya satu varian baru dari COVID-19. Setelah ada varian Alpha, Beta, Delta, sekarang muncul Omicron. Omicron itu terambil, nama Omicron itu terambil dari alfabet yang ke-15 dari huruf-huruf Yunani, ya, dari alfa sampai omega. Kalau omega 24, omikron itu O kecil, itu nomor 15. Ya, kita nggak tahu kenapa itu yang dipakai ya. Tapi yang jelas asal muasalnya beberapa waktu yang lalu ditemukan di Afrika bagian selatan. Yaitu nama resminya varian B11529. Saya catat di sini saudara. Sekarang secara resmi sudah dimasukkan menjadi VOC atau varian yang mengkhawatirkan itu oleh WHO. Tadi saya katakan terdeteksi pertama kali di Afrika ya. Ini sekarang kalau saudara klik dengan ketikan Omicron gitu, muncul semua beritanya dan terus diupdate. Diupdate terus dari hari ke hari. Hari Sabtu yang lalu saudara saya ikuti, ditemukan di Eropa, artinya setelah diberitakan bahwa itu memang merebak di Afrika Selatan, Eropa ternyata sudah terjangkit. Inggris, Jerman, Italia, dan kemudian di Hong Kong juga ditemukan. Karena dunia ini suka enggak suka, mau enggak mau kan mobilitas sekarang tinggi sekali, saudara ya. Kemudian Belgia, Israel, Belanda, dan seterusnya. Akibatnya, ya negara-negara mikir. Kita juga pernah punya pengalaman, saudara ya, bagaimana setelah tahun lalu ada gelombang pertama, kemudian mereda, kemudian kita mendengar berita varian Delta ditemukan di India. Masih ingat saudaraku ya, bagaimana dimulai dari festival di Sungai Gangga, kemudian merebak luar biasa di India, dan apa yang dikhawatirkan ternyata sungguh-sungguh terjadi. Seluruh dunia tertular oleh varian Delta tersebut, termasuk Indonesia. Masuk gelombang kedua ya, masih ingat Kota Kudus pada waktu itu menjadi tempat awal ya, awal gelombang kedua itu, dan korbannya cukup banyak, termasuk kota kita Semarang. Sekarang sudah agak mereda saudaraku, karena tingkat vaksinasi yang tinggi, kesadaran masyarakat, dan juga usaha pemerintah untuk mencegah meningkatnya akan COVID-19 ini, kita pikir akan segera selesai. Ternyata tidak, saudara. Nah, kalau sudah begini, tanda tanya, kapan berakhirnya Tuhan? Kapan ini akan berakhir? Saya jadi teringat akan ayat firman di dalam Ibrani 12. Dikatakan demikian, ayat yang ke-26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit dan bumi, saudara. Saya menafsirkan langit yang goncang itu tuh bukan secara physically langitnya goyang, apanya yang digoyang langit. Tetapi dunia maya ini benar-benar menggoncang saat ini. Berita itu ada di mana-mana dan itu menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Karena bukan
tanpa alasan orang menjadi takut. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengabaikan akan berita Omikron lah, berita varian Delta lah, tapi kenyataannya memang itu sangat mengerikan. Kita punya pengalaman ya varian Delta kemarin. Nah, saudaraku, langit itu digoncang. Jadi dunia maya ini digoncang dan itu membuat kegoncangan terjadi pada pribadi lepas pribadi dari orang-orang yang mendengar berita tersebut, suara yang menggoncang itu. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Jadi semua yang bisa digoncang akan digoncang, saudara. Dan sekarang kita melihat bahwa ekonomi digoncang, bahkan cara-cara manusia berperilaku juga digoncang, dirubah, saudaraku ya. Karena ia dijadikan supaya, ini perhatikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kegoncangan itu memang dibuat oleh Tuhan supaya nanti tersisa yang tidak bisa digoncangkan. Itulah the kingdom of God. Makanya Tuhan berfirman, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah satu-satunya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan dunia ini semua akan digoncang, saudaraku. Bayangkan, virus yang nggak kelihatan, yang nggak selesai-selesai. Saya menghitung tadi, kurang lebih 21 bulan sampai hari-hari ini, saudaraku. Di Indonesia saja itu. Kita berurusan dengan yang namanya COVID-19 dan tidak selesai-selesai. Vaksin sudah ditemukan, sudah divaksin, sudah oke, sudah membaik. Meskipun prokes tetap dijalankan, apa jadinya? Ya, kita menyadari bahwa Tuhan sedang berperkara dengan dunia ini. Tapi doa saya, saudaraku, Tuhan, datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Dan biar umat-Mu menemukan kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena semua yang dipegang di dunia ini akan goncang. Makanya ayat 28 bunyinya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, the kingdom of God, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kiranya situasi ini membuat rasa hormat dan takut kita akan Tuhan itu semakin meningkat. Mengasihi Dia, menghormati Dia, semakin serius di dalam ibadah kita. Ayat 29, ini mengerikan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kalau kita ingat Rasul Paulus mengajarkan bahwa benda-benda yang tahan uji api itu hanya 3, yaitu emas, perak, dan batu permata. Sedangkan barang-barang yang lain yang dipakai untuk membangun hidup rohani, ada kayu, ada jerami, ada rumput kering, itu semua hangus ketika lewat api. Sedangkan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan melihat bagaimana bangunan rumah rohani kita yang terbuat dari kayu, jerami, dan rumput kering, ya sudah, biarkan itu lenyap. Supaya tinggal tetap yang tak tergoncangkan atau yang tidak hangus. Karena di sini dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian, saudara. Nah, kembali kepada ini ya, Omikron. Berita terupdate, saudaraku. Mungkin ketika saudara mendengar akan suara gembala ini, update-nya juga sudah berubah lagi. Tapi berita terupdate yang saya bisa dapatkan 2 jam sebelum saya take akan video ini, ada 16 negara yang sudah
menemukan COVID-19 varian Omikron ini di negeri mereka. Kasus-kasusnya sudah bermunculan, sudah ditemukan. Australia, Austria, Belgia, Botswana, kalau Botswana ini 19 kasus ini, kalau yang lain-lain itu sedikit-sedikit. Kanada 3 kasus, Republik Ceko 1 kasus, Denmark 2 kasus, Jerman 3 kasus, Hong Kong 3 kasus, Israel 1 kasus, Italia 1, Belanda 13 kasus, Belanda ini banyak saudara. Portugal juga banyak, 13 kasus. Afrika Selatan 77 kasus. Spanyol 1 kasus, Inggris Raya lumayan 9 kasus. Jadi saudara, ini ada judul juga, judul berita di Detik News, 13 pemain dan official klub sepak bola Portugal, 13 orang saudara, pemain dan officialnya terpapar COVID varian Omikron. Ngeri ya saudaraku. Nah, Omikron ini seperti apa? Ya, diberitakan bahwa belum banyak dikuasai atau dimengerti gejala-gejala dari Omikron. Tapi yang diberitakan itu beda dengan COVID-19 yang varian lain. Jadi tidak panas dan tidak batuk katanya, tetapi kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba menjangkiti seseorang, itu gejalanya. Kelelahan yang luar biasa, jadi lemes gitu mungkin ya saudaraku ya. Dan orang yang sudah divaksin juga ada yang kena. Yang belum vaksin apalagi saudaraku. Tingkat bahayanya belum ditemukan, apakah ada korban meninggal juga belum, tapi rata-rata yang terpapar adalah usia 40 tahunan. Jadi kali ini kalangan usia pertengahan saudaraku. Jadi bukan orang tua ya. Mungkin karena orang tua banyak yang sudah vaksin. Yang vaksin ada yang masih bisa kena, tapi kalau di Afrika memang karena tingkat vaksinasinya baru 7%, jadi Afrika agak sulit untuk mengkaitkan akan buah dari vaksinasi, hasil dari vaksinasi dengan serangan COVID-19 varian Omikron ini. Indonesia, saudaraku, sudah meningkatkan akan kewaspadaan dengan melarang semua warga Afrika Selatan, ya di Afrika bagian selatan itu beberapa negara yang memang menjadi sumber itu sudah dilarang untuk masuk. Sedangkan orang-orang yang pernah ada riwayat, mereka akan dikarantina 14 hari. Punya riwayat pernah melintas wilayah itu. Jadi serius sekali, saudaraku, cara pengatasannya. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah atau penggalaban, dulu ketika Wuhan mulai terjangkit, itu sepertinya kan cuma China saja kan. Tapi kemudian kenapa kok bisa seluruh dunia, saudara? Indonesia yang tadinya rasanya, apa ya sih Indonesia akan terdampak virus COVID-19 ini? Ternyata kena tuh saudara, dimulai ya, masih ingat itu bulan Maret atau Februari akhir itu, seorang penari dan ibunya yang kontak dengan temannya orang Jepang, yang orang Jepangnya kena ketika sudah sampai di Malaysia, ngelaporin kena, kemudian benar-benar mereka juga terkena COVID. Orangnya sembuh sekarang saudaraku. Tapi hanya dari 2 orang itu, ibu dan anak itu, kemudian tiba-tiba kok jadi banyak. Aneh ya. Sekali lagi semuanya ada yang ngatur, saudara. Kalau kita mendengar dan coba meraba-raba bahwa ini ada konspirasi yang ingin menghapus sekian persen dari penduduk dunia dan sebagainya, ya itu konspirasi itu perlu dibuktikan, teori itu ya. Bisa jadi ya, tapi kan perlu dibuktikan. Tapi yang jelas di atas segalanya kita punya Tuhan yang mengatur.
Dan doa saya sekali lagi, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dan agenda-Mu Tuhan kiranya Engkau laksanakan. Atas bumi Indonesia ini agenda Tuhan yang terutama apa? Nggak salah saudaraku, kita berdoa untuk pemulihan ekonomi, berdoa untuk segera lenyapnya akan pandemi ini, berlalunya pandemi ini sehingga kesusahan dari umat manusia, rakyat Indonesia ini boleh dilegakan gitu ya. Itu kita berdoa nggak salah, itu memang doa anak-anak Tuhan tuh mesti begitu karena kita kasih ya. Namun kalau sudah Tuhan, kalau Tuhan itu sudah punya rencana, sekali lagi punya rencana, dan rencananya itu yang bernilai kekal, yaitu supaya Injil boleh didengar, diterima oleh orang-orang yang dipanggilnya. Dan itu harus melalui masa-masa yang prihatin seperti ini, ya kita serahkan kepada Dia. Dia yang lebih berwenang dan Dia yang ngerti mana yang terbaik, supaya kasih karunia-Nya boleh sampai kepada jiwa-jiwa. Seberapa banyak di antara mereka yang dipanggil dan menyambut akan kabar baik tersebut. Jadi kalau memang harus melalui ini, ya sudah. Tapi kita tetap berdoa tentunya saudara supaya ini boleh segera berlalu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.